Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Cerita Bersama Pak D. Setelah beberapa hari kemarin saya membahas tentang peluang-peluang usaha di bidang industri rumah tangga ya. Kali ini saya akan membahas di bidang pertanian. Ini pertanian jangka pendek ya teman-teman, bukan pertanian jangka panjang seperti kelapa sawit atau apa. Ini jangka pendek saja yang tidak terlalu mengganggu pekerjaan kita dan tidak terlalu susah perawatannya. Biaya juga bisa dibilang tidak terlalu banyak. Pertanian apakah itu? Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman. Pertanian ini sering kita jumpai kok di rumah kita, di kampung kita, yaitu tani ubi kayu. Jadi begini teman-teman ya, mungkin orang-orang tua kita dulu menanam ubi kayu itu hanya untuk dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri ya. Tapi untuk saat ini ubi kayu itu menjadi komoditas yang lumayan mahal lah harganya teman-teman. Kalau untuk di sini itu per kilo itu paling rendah kayaknya 2.000 rupiah lah. Nah, ubi kayu ini sangat mudah ditanam, bisa ditinggalkan kerja yang lain. Jadi yang penting bersih lahannya, kita tanami, terus kita tinggalkan kerja sebulan atau bahkan 2 bulan baru dilihat lagi, nggak apa-apa teman-teman. Dipupuk nggak apa-apa, nggak dipupuk juga nggak apa-apa. Jadi untuk lahan-lahan kebun yang di pegunungan atau di tanah-tanah yang kurang produktif ini cocok sekali teman-teman. Nah, ubi kayu ini mungkin juga ada di daerah teman saudara ya, teman-teman ini bisa disuplaikan ke industri tape. Ini ubi kuning ya, ubi mentega ini untuk bahan baku tape. Nah, tape itu sangat membutuhkan ubi kayu karena bahan bakunya cuma itu saja. Kalau untuk jenis kue-kue ya bisa juga. Jadi sangat banyak peminatnya. Nah, satu pohon ubi kayu begini biasanya bisa berbuah sampai paling antara 2 sampai 5 kilo. Jarak tanamnya ini sekitar 80 cm. Jadi kalau 1 hektar itu bisa muat antara ya kayaknya banyak ya, 15.000 atau 20.000 pohon lah, atau mungkin lebih. Nah, kalau keluar per pohonnya misalnya 2 kilo kali 15.000 pohon kan berarti sudah 30 ton teman-teman. 30 ton kali 2.000 sudah 60 juta. Itu dalam waktu antara 8 bulan sampai 1 tahun. Itu kita masih bisa kerja lain teman-teman, misalnya sebagai tukang bangunan masih bisa kerja bangunan, sebagai tukang sopir masih bisa nyopir. Pokoknya ini tanaman yang dibiarkan saja, paling cuma dilihat-liatin. Untuk perantau bisa merantau dulu, 2 bulan baru datang lihat lagi, nggak apa-apa. Nah, nanti setelah umur 8 bulan sampai 1 tahun tinggal dipanen teman-teman. Bagaimana, masuk kan? Jadi ubi kayu saat ini sudah bukan saja untuk konsumsi pribadi, saat ini
sudah menjadi komoditas. Bisa dipraktekkan teman-teman. Karena ini nggak butuh perawatan, nggak butuh biaya yang banyak. Sementara peminatnya sangat banyak. Ini juga banyak rumputnya, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan kalah dengan ubinya kalau ubinya sudah tinggi. Makanya saya bilang, daripada lahan di kebun, misalnya kebun sawit yang masih kosong, sawitnya masih kecil, itu ditanami ubi kayu, tunggu 1 tahun, panen. Itu estimasinya itulah. Kalau 1 hektar 60 juta misalnya, kalau 2 hektar kan lebih 100 juta dalam waktu 1 tahun. Pabrik tape pun tetap akan menerima, cuma biasa kan nggak sekaligus ya, paling seminggu itu biasanya 1 ton lah. Karena ya kalau banyak perusahaan tape ya banyak juga kebutuhannya, tapi kan ada penjual kue-kue lain seperti ya kue dari ubi kayu lah banyak. Bisa ubi putih, bisa ubi kuning. Kalau ubi putih itu biasanya untuk kue-kue, kalau yang kuning biasanya spesial untuk tukang tape. Lihat sendiri kan, tape kan untuk es buah, untuk segala macam itu semua sekarang di mana-mana itu es pakai tape. Kok nggak kebayang ya, kira-kira dia dapat ubi dari mana? Nah, ini peluang usaha bidang pertanian. Jadi petani pun sekarang nggak bisa nggak bisa diremehkan, biarpun petani ubi teman-teman. Ubi kayu yang beginilah, bukan ubi untuk kanji ya, ini ubi kayu begini. Karena petani pun sekarang bisa berbisnis. Jadi bisnislah, tanamlah apa yang kau jual, bukan jualah apa yang kau tanam. Itu peribahasanya begitu. Petani bisnis itu menanam apa yang dia jual, sedangkan petani tradisional itu menjual apa yang dia tanam. Ya kalau menjual yang apa yang dia tanam ya biasanya kalah di harga, tapi kalau menanam apa yang dia jual ya biasanya menang di harga. Nah, itulah sedikit peluang usaha kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada teman-teman yang berminat. Ini sangat menjanjikan teman-teman. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.